quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafu minka wa la yarhamuna. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan para ayahanda, para ibunda, muslimin muslimat, sahibul hajah, sahibul bait, Abah Qatani beserta seluruh kru, segenap hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan ada multimedianya. Ada tim multimedianya. Oke, ibunda apa kabar? Sehat semua ya? Liburan sudah kemana ini? Kesini. Kemarin sempat ditawari Beb, nanti hari Sabtu libur atau tetap ngaji? Sabtu ini maksudnya. Karena katanya Kamis cuti, 25 di Jumat libur, Sabtu libur apa enggak? Sudah purna tugas. Oh, merah terus. Tanggalnya merah terus ya. Oke, jadi ini juga berlaku pada pekan yang akan datang. Akan datang juga akhir tahun juga cuti ya. Berarti pekan depan atau Sabtu mendatang libur atau tetap ngaji? Tetap ngaji. Tetap ngaji. Ibu tetap ngaji, bukan kemana? Nggak ada rencana merayakan akhir tahun, alun-alun lah. Baik, berarti tetap. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah hari ini setelah gitu ya, setelah kita belajar banyak sekali yang berkaitan dengan bagaimana sejarah agama Islam itu terbentuk, bagaimana Al-Quran itu sampai menjadi yang seperti sekarang, bagaimana kitab hadis itu bisa sampai seperti sekarang. Semua itu ternyata proses, butuh waktu yang amat sangat lama dan melibatkan banyak manusia ya, mulai generasi Rasulullah, generasi para sahabat, generasi para tabi'in, generasi para imam dan para ulama, melibatkan banyak orang. Jadi bukan tiba-tiba ujuk-ujuk jadi begitu saja. Ini kenapa Habib sampaikan, supaya kita yang generasi sekarang ini loh memahami sejarah itu, supaya generasi sekarang ini loh jangan merasa wis gak pakai imam-imaman, gak pakai ulama-ulamaan, gak pakai kiai-kiainan, gak pakai habib-habiban, cukup bagi kita Al-Quran dan Al-Hadis. Loh, ini loh sejarahnya begini. Bisa belajar Quran itu loh tidak lepas dari jasa-jasa beliau-beliau, generasi-generasi yang luar biasa. Kalau tidak ada turutan itu loh tidak bisa baca Quran. Ibu generasi turutan gitu? Generasi turutan? Generasi yang dikepui gitu? Generasi turutan gitu? Kalau nggak ada turutan, nggak ada metode-metode yang sekarang. Nggak bisa kita langsung hadis kecuali lewat para imam, para tabi'in, para ulama, baru ketemu dengan hadis. Baik. Kemudian yang terakhir kali kemarin apa? Terakhir kali kemarin? Istilah ya, itu istilah hukum. Itu istilah hukum gitu ya. Itu istilah hukum al-ahkam at-taklifiyah. Istilah hukum yaitu ada istilah wajib, ada istilah sunnah, ada istilah mubah, istilah makruh, istilah haram.
Islam. Lo ini pengertiannya ini yang sampai kepada kita, wajib itu yang ketika diamalkan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Kita kan dapat definisi ini. Oh, ini bukan dari Al-Quran, bukan dari Al-Hadits, tapi hasil penelitian Al-Imam Syafi'i. Semua perintah Allah, semua perintah Rasulullah SAW dikumpulkan. Kenapa? Karena tidak semua perintah itu langsung wajib, ada yang sunnah. Ada perintah yang kemudian diiringi dengan ultimatum. Hati-hati kalau mengerjakan. Kalau mengerjakan begini, kalau mengerjakan begini. Ada perintah berujung pahala dan surga. Kalau ditinggalkan kemudian ada ultimatum dosa dan neraka. Tapi ada juga perintah yang anjuran saja, tapi nggak ada ultimatum kalau meninggalkan. Nah, jadi ya penelitian ini yang melakukan sama Imam Syafi'i. Semua ayat, semua hadis yang berkaitan dengan perintah dikumpulkan semua. Ini perintah kemudian ada ultimatum. Yang ini perintah tanpa ultimatum. Ini perintah ada ultimatumnya lagi. Ini perintah tanpa ultimatum. Lalu itu dikumpulkan, kemudian baru disimpulkan. Oh, berarti ada perintah yang harus dilakukan dan tidak bisa ditinggalkan. Tapi ada perintah yang diperintahkan tapi bisa ditinggalkan. Maka levelnya jadi beda. Lah ya, yang begini ini penelitiannya Al-Imam Syafi'i. Kalau kita nggak pakai madhab, karena nggak pakai madhaban, tahu dari mana ada pengertian wajib, sunnah, mubah, makruh, ayo, karena yang lewat harus pakai imam. Baik, Bunda, hari ini tentang apa? Hah? Terserah. Hari ini tentang apa, Pak? Tambah diulang-ulang ya, tambah. Oke. Itu usul fikih ya. Oh, itu usul fikih itu lebih mumet lagi, Bu. Lebih mumet lagi. Kenapa? Karena mempelajari sesuatu yang tidak kelihatan. Oke, hari ini Habib tambah yang menguatkan semangat kita untuk mencari ilmu. Semangat apa badan? Semangat apa badan? Semangat. Bu, Pak, pertanyaan pertama. Niat panjenengan ngaji ngeten niki, taklim begini, niat panjenengan apa sih sebetulnya? Apa niat kita belajar ini? Yang lebih biar sakti mandraguna. Bu, mohon dibantu ya. Pertama, oh ada kulnya nih. Kul katakan, sudah ada kulnya. Bu, Ibu Pak tahu kalau itu hal? Padahal tidak ada harokatnya. Loh, kok masih tahu, Bu? Kul? Loh, untung jenengan hafal. Ya. 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 Ya alamun apa ya malun? Bukan balik loh, tes jenengan. Ya. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la hal yastawil ladina
ya'lamuna walladzina la ya iya apa bunda tadi tidak pakai harokat panjenengan sudah bisa mengoreksi itu berarti sudah kemajuan luar biasa. Ada kulnya kulnya belum tertulis ya memang. Tapi kenapa ya merasa aman saja. Kenapa? Kalimat kul saja ketika ketinggalan tidak ditulis orang tahu. Kul ada kulnya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Dalam bahasa Arab hal ini adalah kalimat tanya, istifham gitu ya. Tetapi ini metodenya metode balaghah wal badi'. Apa? Kalau zaman sekarang ya humaniora ya. Sastra. Nah, sastra ya. Sastra. Untuk mengatakan tidak sama tapi dengan model pertanyaan. Apa sama orang-orang yang berilmu itu dengan yang tidak berilmu? Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka itu, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apa sama? Tentu jawabannya ya tidak sama. Tapi untuk mengatakan langsung divonis tidak sama yang berilmu dan tidak berilmu, langsung divonis kan. Tapi kalau dengan pertanyaan biar mikir sendiri, apa sama? Tidak sama. Bu, apakah sama yang duduk sabar di sini untuk belajar dengan yang tidak datang kemudian ngerumpi di rumah? Apa sama? Tidak sama. Tidak enak kan mau divonis langsung kan nggak enak ya. Mau divonis langsung kan nggak enak. Pakai pertanyaan aja. Apa sama? Nyindir kan? Apakah sama kan begitu ya? Yang duduk sabar untuk menuntut ilmu di sini dengan yang kemudian ngerumpi atau jalan-jalan, apa sama? Ya tidak sama. Ya tidak sama. Itu tidak sama. Kemudian terus tidak sama bagaimana, Pak? Ayat selanjutnya apa? Ini insya Allah bisa baca semua sudah. Alhamdulillah barokah berarti. Oh, sudah apa sampai lanjutannya malah? Tuh, sudah apa? Kemudian? Ya fa'illah kemudian? Aiywa. Tidak usah tak kasih harokat ya? Iya sih. Kasih harokat tak? Iya. Sudah bisa itu kan? Sudah bisa loh. Biar fa'illah walladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala itu mengangkat senantiasa. Allah Ta'ala senantiasa mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Di antara kita kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengangkat, senantiasa mengangkat derajatnya, tergantung imannya. Ketika imannya up, naik, maka Allah akan naikkan derajatnya. Ketika imannya down, turun, ya turun. Maka bagaimana supaya iman itu selalu terangkat naik? Ia berada di lingkup
lingkungan yang menambah keimananmu. Berada di lingkungan yang selalu mengingat keimanan. Kalau lingkungannya menurunkan keimanan, ya nanti derajatnya tuh turun. Bertemanlah dengan orang-orang yang mengangkat keimananmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kemudian walladhina utul ilma, dan Allah mengangkat selalu utul ilma, orang-orang yang mendapatkan ilmu, darajat, dengan derajat yang jauh lebih tinggi dari sekadar beriman. Ketika iman dipadukan dengan ilmu, maka Allah mengangkat derajatnya double. Apa ya? Kalau bahasanya anak-anak tuh kombo. Oh, kombo ya. Kombo, bukan single, double atau kombo. Pak Abang, dan ini dan ini sudah ditulis? Sudah ditulis? Kelihatan? Di zoom kalau kurang besar di situ. Kecil oleh. Aduh. Enggak apa-apa ya, nulis begini enggak apa-apa. Itu Allah meninggikan derajat. Allah menaikkan, mengangkat. Ya meninggikan boleh. Kalau meninggikan boleh, mengangkat derajat boleh. Rafa'a yarfa'u itu artinya mengangkat. Khafidatun rafi'ah. Al-waqi'ah ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kemudian khafidatun rafi'ah. Hari kiamat itu khafidah. Hari kiamat itu akan merendahkan. Rafi'ah, tapi hari kiamat itu juga akan mengangkat dan memuliakan. Kalau sekarang di dunia ya. Sekarang tuh yang khafidah dan rafi'ah itu ya donyamu. Kalau engkau punya donya, mengangkat, rafi'ah. Kalau engkau tidak punya donya, khafidah, direndahkan. Udah melarat. Khafidah. Tapi nek duit donya, waduh neka banyak pesenan ya. Ini banyak duitnya. Rafi'ah, terangkat ya, dihormati, dimuliakan. Iki sogih rek. Sogih. Kalau orang punya donya, orang punya sugih, orang punya kekayaan, orang punya pangkat, ngomong ngawur aja didengerin. Gitu kan? Ngomongnya ngaco, ngawur didengerin. Coba wae opo iki? Kila anu jabat. Rumah wae apa sogih. Tapi kalau melarat, kalau melarat menengo, nggak usah ngomong mangan. Pokoknya peteng harus nggak usah ngomong. Dunia. Tapi hari kiamat nanti khafidatun rafi'ah. Kiamat itu akan merendahkan dan akan memuliakan. Ini kenapa ditulis, Beb? Ya ini fadilah ilmu gitu ya. Fadilah ilmu, jerih payah kita selama berkali-kali pertemuan. Jerih payah kita untuk pelan-pelan, sedikit-sedikit, nambah-nambah gitu ya. Jerih payah kita duduk di sini. Jerih payah saya menunggu panjenengan datang. Jerih payah menunggu panjenengan datang. Iya, insya Allah ini bagian dari jerih payah menuntut ilmu. Sudah tertulis semua? Sudah ya. Oke, lanjut ya. Bu. Ada hadis di Al-Arba'in An-Nawawiyah juga panjang. Di Arba'in An-Nawawiyah ada tapi panjang. Karena panjang jadi tidak begitu ingat.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman gitu ya. Sahalallahu tariqan ila jannah gitu ya. Wa majtama'a qaumun mi baitin min buyutillah, kan begitu ya. Itu hadisnya panjang Bunda. Kalau saya tuliskan semua kesian panjangnya. Gitu ya, kesian panjangnya. Hadisnya ya banyak lah. Hadisnya banyak. Hadisnya banyak. Oke, setelah ilmu nggak ada masalah. Kemudian yang jadi masalah sekarang Al-Imam Syafi'i ingin saya sampaikan. Ada hadis juga, Al-alim wal muta'allim syarikani fil jannah. Bisa dibaca Bu? Oh, itu sudah bisa. Masya Allah. Ibu lahir di Arab kan? Hah? Ya belajar di Masalah tadi kan gara-gara temunggungan ini. Masalah tariqan yaltamisu fihi ilman gitu ya. Maka sahalahullah gitu ya. Sahalallah lahu tariqan, sahalallah lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini cuplikan, tidak sempurna hadisnya ya. Bu pakai harokat apa enggak? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapapun orangnya menempuh, melangkahkan kaki, menjalani tariqan, suatu jalan, suatu rute, yaltamisu, yang rute ini menghantarkan dia mencari fihi, di jalan tersebut, ilman, untuk mencari ilmu, suatu ilmu, sahalallah lahu, maka Allah memudahkan baginya dengan usaha cari ilmu itu, dengan jerih payah cari ilmu itu, tariqan, memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jadi ya kita jalan kemari ini ya salah satu upaya mencari ilmu, dan jalan upaya mencari ilmu ini Allah mudahkan bagi kita untuk ketemu jalan menuju ke surga. Kenapa? Abotnya kenapa Bu? Oh, nyatanya sedikit gitu lah. Yo, nggih mboten napa-napa Bu. Wong ini aja ibu-ibunya lebih banyak dari bapak-bapak. Pada wong lanang nek kon ngelayani nang ndi Bu? Itu ngaji angel. Gitu Bu ya. Ya insya Allah ibu-ibu ini tidak masuk sono, masuk yang sono. Oke. Sudah tertulis? Loh, sudah ditulis belum? Kan sudah diterangkan tadi. Belum?
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Siapapun orangnya yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, gitu ya. Siapapun orangnya menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ya wis maksudnya ngono, Bu. Yang penting teks Arabnya betul. Penerjemahan tafsir itu kurang lebih ya enggak apa-apa, ini Pak. Lanjut. Oh, kok belum? Apa yang belum? Oh, belum selesai. Gini. Kok rasa-rasanya kayak dulu sekolah ya? Sudah? Belum. Ya Allah. Ternyata pancet deh masa sekolah sama masa sekarang. Aduh, Indonesia. Masya Allah. Bu, sabar Bu ya. Latihan tulis pelan-pelan. Kenapa? Ya, biar bisa tulis Arab. Biar bisa nulis Arab. 1, 2, 3. Dikasih nomor ya. Satu Arab apa satu Latin? 1, 2, 3. Belum. Siapa ngomong paling? Gaya harus nantang nomor 4. 1, 2, 3. Nomor 4. Yang keempat ini insya Allah enak. Apa ini Bu? Al-alim, al-alimu wal muta'allimu. Masya Allah pintar. Al-alimu wal muta'allimu syarikani fil Aiywa. Al-alimu wal muta'allimu syarikani fil jannah. Orang yang alim, orang yang berilmu, wal muta'allimu, orang yang belajar, syarikani fil jannah. Syarikan. Syarikan itu apa ya? Sekutu, ya sekutu apa ya? Apa sekutu? Dua orang ini sekutu di surga. Nah, orang alim dan muta'allim ini adalah pasangan di surga. Orang alim dan pelajar itu pasangan di surga. Kalau yang masuk surga alimnya, maka orang yang alim akan memberikan syafaat pertolongan kepada muridnya. Kalau muridnya yang masuk surga, guru ini mlebu neraka, katut, udah katut loh. Ya muridnya katut. Bukannya nulung malah katut. Ya muridnya itu akan memberikan syafaat pertolongan kepada gurunya. Ya Allah.
Bu, nanti kalau panjenengan masuk surga duluan jangan lupakan aku ya. Oh, ini tenanan nih Bu. Jangan lupakan saya Bu ya. Tak Sherlock dari. Tak Sherlock. Al-alim wal muta'allim, orang yang alim dan orang menuntut ilmu. Dua orang ini apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Pasangan gitu ya. Pasangan di surga gitu ya. Pasangan. Pasangan di surga. Jadi nggak bisa Bu ya, kalau alimnya masuk surga, ini otomatis muta'alimnya terkatrol karena pasangan. Kalau muta'alimnya yang masuk surga duluan, otomatis terkatrol, alimnya akan masuk surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak sudah ya, lumayan kan? Jadi makanya jangan ngaji ya Rek. Makanya ngaji ya Rek, kenapa? Ya ngaji begini ternyata ya itu katut ini ya. Nah, belajar gini kan enak ya. Oh lumayan sudah. Ngaji terkos lumayan. Katut tak sudah. Lanjut. Pun terakhir ini. Yang kelima. Yang kelima panjang enggak apa-apa? Ya. Beriman. Oh belum. 1, 2, 3, 4 artinya sudah atau belum? Kalau belum tak ulangi. Diulangi dari pertama. Dicek ya. Oke, nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dari jauh gini baru sadar ya. Kalau tulis itu saya nggak pekatin fokus. Pantes kalau tulisnya suwi, tulisnya horor kan. Renggat. Oke, baik. Bu, yang pertama ya. Nomor 1, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama? Hal yastawi apakah sama? Alladzina ya'lamun, orang-orang yang berilmu. Loh, maka ada terputus. Tersentuh tak? Apa oleh? Hilang gambarnya. Tersentuh, terpencet. Koneksi terputus, Bluetooth. Oke. Hal yastawi alladziina ya'lamun, ya. Hal yastawi apakah sama? Alladziina ya'lamun, orang-orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dengan atau dan orang-orang yang tidak berilmu. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sampun? Nomor 1 sampun? Sampun ditulis? Ojo sampun-sampun lah, delok kancane wis dulu. Nomor 2, oke? Nomor 2. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah Ta'ala senantiasa mengangkat. Allah Ta'ala mengangkat, Allah Ta'ala meninggikan gitu ya. Alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah Ta'ala mengangkat
orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu Allah angkat kedudukannya beberapa derajat. Derajat orang berilmu lebih tinggi dibanding orang yang beriman. Utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu boleh, atau yang memiliki ilmu juga boleh. Dan orang-orang yang diberi ilmu atau orang-orang memiliki ilmu Allah tinggikan, Allah angkat dengan beberapa derajat. Sudah? Belum? Belum, Bu? Nomor 3. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapapun orangnya yang menempuh jalan mencari ilmu. Siapapun orangnya yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Siapapun orangnya menempuh jalan untuk mencari ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Bu, kalau pengen ketemu jalan ke surga, ternyata ngaji. Beb, saya ibadah, Beb, bagus. Saya sholat jamaah, bagus. Saya tahlilan, bagus. Saya sholatan, bagus. Saya ngaji tidak. Tapi ngajinya yo ngaji kuping. Ya nggak apa-apa daripada orang ya. Tapi lebih bagus ya yang seperti ini. Sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kalau sekarang mungkin tidak kelihatan, Bu ya. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar, yang lainnya, yang konco-konco ibu-ibu yang dulu di dunia sama, mereka terseok-seok, terseret-seret. Ibu santai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kira-kira seperti kalau orang mudik ya, lagi macet, semua merayap pelan-pelan, ibu ternyata langsung dengan patwal yang lain terpaksa minggir melipir untuk merayap, ibu ada patwalnya, Bu, ada patwalnya yang memberikan jalan langsung. Itu pasti ngomong kayak sopo. Itu ibu ibu jamaah hadir. Keempat, Bu ya. Ini yang 3. Empat ya. Al-alimu wal muta'allimu syarikani fil jannah. Al-alimu wal muta'allimu syarikani fil jannah. Al-alim, orang alim, orang yang berilmu. Wal muta'allimu, dan orang yang mencari ilmu. Al-alim, orang alim. Wal muta'allim, orang yang mencari ilmu. Ya. Syarikan. Keduanya itu pasangan di surga. Dua orang itu pasangan di surga. Kalau satu sudah masuk surga, maka yang satu akan tertarik masuk ke surga. Syarikan. Pasti. Magnet, Bu. Magnet. Jadi kalau satu sudah tuh pasti yang satu narik. Dan ini tidak ada az-zawju waz-zawjatu, tidak begitu. Suami dengan istri pasangan di surga, enggak. Dewe-dewe. Malah nanti awalus, yang pertama kali menuntut adalah para istri dan para anak. Ketika kepala rumah tangga, ketika suami mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Ta'ala, kemudian sudah selesai urusannya dengan Allah Ta'ala,
tinggal urusannya dia dengan manusia, maka Allah Ta'ala memperlihatkan orang tersebut yang bersangkutan di hadapan manusia, hadza fulan ibnu fulan man lahu haqqun alaihi falyasal. Ini fulan bin fulan yang merasa haknya tidak terpenuhi, silahkan menuntut sekarang. Maka fatafrahun nisa, maka yang pertama kali merasa senang dan bahagia adalah kaum perempuan dan para anak-anak putri. Orang sing yes rek. Yes, kok ada yang bilang yes rek. Yang pertama menuntut itu adalah istri dan anak-anak. Yang pertama menuntut bukan orang lain, bukan tetangga, tetapi yang pertama menuntut adalah istri dan anak-anak. Kenapa? Makanya orang laki jangan kawin. Kok nggak ada yang bilang no di situ, Rek? Saya sengaja diam mendengar telolet. Mendengarkan yang selama ini terpendam dalam hati. Sampun Bu, niki 1, 2, 3, 4 sudah? Oke, sekarang kelima ya. Siap? Bu, sorry. Ini ayat ya, mohon maaf. Ini al-ayah, ini ayat suci Al-Quran. Ini al-ayah, ini ayat suci Al-Quran. Ini al-hadis, kedua al-hadis. Yang keempat juga al-hadis. Oke. Yang kelima ini al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, panjang ya, paragraf keduanya saja. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Oh, enggak bisa ternyata. Harus 2. Zaka'un wa hirsun wa ijtihad wa bulghatun wa irsyad ustadin wa tuli zaman. Oke. Harus 2 bait. Akhi lan tanalal ilma. Oh. Jangan, wis kok ketahuan. Kesel Bu, jangan Bu. Ketahuan jangan wis. Sa'ubika bibayani habibayani. Wah, sa'ubika bi tafsiri habibayani. Yang kedua aja. Dekat. Ini resep. Tips. Zaka'un wa hirsun ijtihadun atau wastibarun. Zaka'un wa hirsutun. Zaka'un wa hirsun. Kok lupa saja. Zaka'un wa hirsun istibarun atau istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tuli zaman. Zaka'un wa hirsun wastibarun. Daka'un wa hirsun wa bulghatun wastibarun. Begitu ya? Oh, saya lupa ini. Daka'un wa hirsun wa bulghatun. Daka'un wa hirsun wa bulghatun wastibarun wa irsyadu ustad wa tuli zaman. Coba ya. Coba dulu. Daka'un wa hirsun. Oh, jadi ditulis dulu. Zaka'un wa hirsun. Ini kalau nggak salah ya, nanti coba wastibarun.
wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tuli zamani. Insyaallah ini semoga aja benar. Dzakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tuli zamani. 1, 2, 3, 4. Irsyad ustad 5, tuli zamani 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya 6. 6. Ini adalah 6 syarat yang harus terpenuhi kalau panjenengan ingin menuntut ilmu. Dan kita pengen masuk ayat sini, apakah sama yang berilmu dengan tidak berilmu? Enggak sama. Oke. Diangkat derajatnya orang-orang beriman dan orang yang punya ilmu. Oke, ilmu. Kemudian yang menempuh jalan untuk ilmu dimudahkan jalan ke surga. Orang alim dan orang yang menuntut ilmu, 2 pasangan ini di surga. Oke. Tetapi untuk mencapai derajat ilmu harus dengan 6 syarat ini. 6 syarat ini untuk mencapai derajat ilmu. Nggak syukur pokoknya sekolah langsung masuk di kalimat ini, nggak bisa. Jadi ayat ini, jadi hadis ini semua ada syaratnya. Bukan syukur pokoknya toko pengajian. Oh, nggak begitu. Pena. Waduh, kok ujungnya nggak enak ternyata. Dipancing dulu ya. Bu, oke ya. Al-Imam Syafi'i ini paragraf keduanya. Akhi lan tanala ilma illa bisabr. Wahai saudaraku, kau tidak akan mencapai derajat ilmu kecuali dengan hal. Sa'umbika bitafsiliha dibayan. Saya akan sampaikan dengan detail. Mana 6 itu? Ini. Zakaun pertama. 1. Zakaun. Kedua wahirsun. Ketiga wastibarun. Zaka'un wa hirsun wa istibarun. Kemudian wa bulghatun. Wa bulghatun. Wa bulghatun. Wa bulghatun. Bulghatun. Bulghah. Balik. Bulghatun. Nyampe gitu ya, nyampe bahasa nyampe. Bulghatun. Kemudian wa irsyadu ustadin wa tuli zaman. Wa irsyadu ustadin wa tuli zaman. Wa irsyadu ustadin wa tuli zaman. Irsyadu ustadin wa tuli zaman. Zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tuli zaman. Wa irsyadu ustadin wa tuli zaman. Oke, sudah ditulis? Ya. Kalau sudah nanti 6 syarat. Kalau belum lanjut dulu. Irsyadu ustadin wa tuli zaman. Wa irsyadu ustadin wa tuli zaman. Wa irsyadu ustadin wa tuli zaman. Seharusnya ini waktu ngurus ini syuting.
Wajah-wajah ibu yang tegang. Zaka'un wa hirsun wastibarun wa budratun wa irsyadu ustadin wa tuli zamani. Sambung? Wahai saudaraku, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kau tidak akan sampai derajat ilmu, enggak bakalan nyampe ke derajat ilmu, enggak akan dapat fasilitas-fasilitas yang tadi di ayat itu loh, enggak bakal dapat fasilitas di hadis tadi itu loh, kecuali dengan 6 syarat untuk cari ilmu. Sa'umbika bibayani, sa'unbika bibayaniha, sa'unbika bitafsiriha bibayani. Saya akan sampaikan dengan detail. Pertama, apa yang persyaratan pertama? Zaka'un. Nomor 1, zaka'un. Zaka. Nomor 1, zaka. Zaka artinya cerdas. Zaka artinya cerdas. Kalau nggak cerdas, sulit untuk mendapatkan ilmu ya. Cerdas. Kemudian hirs yang ada zaka. Pertama zaka, kedua wa hirsun. Hirs. Apa hirs? Semangat. Semangka, semangat kakak. Modus gitu. Zaka'un cerdas, kedua hirs, semangat. Jadi menuntut ilmu itu harus semangat. Udah cerdas kemudian semangat. Ora cerdas, males. Kacau. Ini pertama kudu cerdas, yang kedua kudu semangat. Semangat ini penting. Alhamdulillah selama ini kita belajar semangat semua ya. Insyaallah. Tidak ada lautan yang terlalu dalam untuk diarungi. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki. Itu hanya semangat. Karena taklimnya pagi sih. Nggak pernah hujan pagi ya? Hujan? Iya. Iso ae arek iku. Berarti semangat. Persyaratan terpenuhi. Pertama zaka'un cerdas, kedua hirsun semangat, ketiga wastibarun. Wastibarun suwabar. Karena kalau sabar itu bahasa Arabnya sabrun, sabr. Sabr itu sabar. Ini enggak pakai wasabrun, tidak. Tapi kalimatnya wasqibarun, ada pertambahan huruf di situ. Asalnya sad ba ra, sabr. Artinya sabar. Tapi di sini tidak pakai wasabrun, enggak, tapi wasqibarun. Artinya sabar. Pertambahan ziyadatul hurufi tadullu ala ziyaratul ma'na. Ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatul ma'na. Pertambahan huruf itu memberikan pertambahan makna. Sabar. Ketika ditambah hurufnya sabar, maknanya juga bertambah. Tahu diperkuat ya. Wastibarun. Kemudian yang keempat wabulghatun. Wabulghatun. Ketiga tadi wastibar semua apa? Yang keempat wabulghatun, butuh biaya. Biaya. Jangan tidak kerungu butuh ini biaya. Biaya. Al-Imam Syafi'i beliau hidup tahun 150-an Hijriah, abad kedua Hijriah. Abad kedua Hijriah itu Bu, di masa itu Bu, Imam Syafi'i sudah mengatakan biaya.
abad ke-2 Hijriah, apalagi sekarang abad 15 Hijriah. Apalagi sekarang abad 15 Hijriah. Loh, Imam Syafi'i kok apa? Kok materi? Bukan masalah materi. Kok Imam Syafi'i hitung-hitung? Bukan masalah hitung-hitung. Al-Imam Syafi'i kok profit oriented, mencari keuntungan? Bukan ini. Materialistis kan? Enggak. Wabul kata artinya dia memang berbiaya, enggak ada yang gratis. Enggak ada yang. Zaman sekarang pengajian enggak pun bayar uang ya kembali ke bayar. Wabul kata artinya biaya harus ada yang dikorbankan. Kemudian zaka'un wa hafsul muslimat. Wabul kata yang kelima wa irsyadu ustaz, petunjuk dari ustaz. Petunjuk dari ustaz. Petunjuk bukan ditunjuk, petunjuk. Wa irsyadu ustaz, petunjuk dari ustaz. Petunjuk dari ustaz. Wah, kemudian yang keenam terakhir waktu zamani, tul panjang, zaman yang panjang, butuh waktu yang lama, nggak bisa instan. Maka kalau ngaji instan itu perlu dipertanyakan. Ngaji kok langsung pintar dan instan, apa-apaan? Ada Imam Syafi'i loh ya. Ini Imam Syafi'i, Imamul Madhab. Ini Imam Syafi'i yang belajar di madrasah ahlul hadis, yang belajar di madrasah ahlul ra'yi, yang belajar di madrasah ahlul iman wal hikmah. Ini yang belajar di Madinah, belajar di Irak, belajar di Yaman, belajar di Irak lagi, belajar di Mesir. Ini Imam Syafi'i loh ya. Beliau yang menemukan apa wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Beliau mengatakan tulis zaman butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Jalan tol itu panjang, tol panjang, tol pendek. Tul artinya panjang, tulis zaman yang panjang, waktu yang lama. Tuh, siap memenuhi 6 syarat ini tidak? Kalau tidak siap, maka ini adalah pertemuan terakhir kita. Bukan puri, ini syarat kalau menulis ilmu kudu begini. Baik, ini kajian kita hari ini tentang fadilah keutamaan. Ya, fadilah ilmu, keutamaan ilmu di dunia sampai akhirat, dan 6 syarat yang harus kita penuhi kalau ingin derajat wallahu ta'ala a'lam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.